berjumpa kembali teman-teman sahabat podcast elektoral KPU Kota Blitar. Alhamdulillah bersyukur pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa kembali di podcast elektoral KPU Kota Blitar. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya perkenalkan diri, mungkin ini yang kedua bagi saya di mengisi di podcast KPU Kota Blitar ini. Perkenalkan, nama saya Yuni Solifah. Saya di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Bahagia sekali hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman saya, sahabat-sahabat lama yang pada saat kemarin itu membantu kita, dan kita akan sedikit berbagi pengalaman untuk kegiatan pemilihan kemarin, khususnya itu di pemilihan di masa pandemi COVID-19. Saya sapa dulu sahabat saya. Yang pertama ada, saya panggilnya Mas atau Pak ya? Ya, Pak. Oh, Pak. Pak Wahyu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Siap, alhamdulillah Mbak ini. Terima kasih, Sahabat Rawuh. Yeah. Yang kedua ada yang Mbak cantik sekali ini, Mbak Tria, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Lama tak jumpa ya. Terima kasih sudah hadir di podcast elektoral kami. Hari ini kita berbincang-bincang, minta sedikit pengalaman, berbagi pengalaman dari panjenengan berdua, khususnya kaitannya dengan pemilihan kemarin yang sudah kita laksanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin yang pertama, Pak Wahyu bisa menceritakan, kalau saya lihat kemarin di wilayah Senan Wetan itu ada rumah isolasi. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali ketika proses pemungutan atau bahkan dari sebelum itu, sehingga panjenengan dengan kawan-kawan itu bisa melaksanakan, membantu teman-teman yang ada di rumus itu menggunakan hak pilihnya, gitu. Mungkin monggo Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mbak Nini dan teman-teman sekalian. Jadi terima kasih atas kesempatan untuk berbagi di hari ini. Jadi memang penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi itu memang memerlukan tenaga yang ekstra dan komunikasi, koordinasi yang baik dengan berbagai stakeholder yang ada, baik itu mungkin OPD yang ada di jajaran pemerintahan maupun semua yang berkepentingan terkait dengan keamanan. Nah, karena kemarin di Kecamatan Sananwetan, posisi saya kemarin adalah Ketua PPK Sananwetan, tentunya salah satunya mengkoordinir penyelenggaraan pemilihan di Rumis atau rumah isolasi. Nah, beberapa hal yang seperti tadi saya sampaikan, koordinasi awal itu sangat menentukan. Katakanlah terkait dengan isinya berapa yang di Rumis, terus mungkin laki-laki perempuannya berapa. Artinya nanti dari hasil koordinasi awal itu kita bisa menentukan berapa TPS yang harus disiapkan pemerintah. Nah, kebetulan Rumis ini kan ada di Kelurahan Bendogrit. Nah, setelah kami tahu ini pastinya letaknya di Jalan Dr. Sutomo. Oh, yang depannya rumah sakit lama ya. Kalau sekarang di depannya komunitas negeri ya. Oh iya. Ya. Jadi setelah tahu, kita koordinasi dengan PPS, mengkoordinasikan dengan KPPS yang waktu itu juga sudah kita bintek. Terus kita simulasikan bagaimana pemungutannya. Kalau tidak salah waktu itu kan di Rumis ada kurang lebih 18 sampai 20 pemilih kalau nggak salah ya. Ada segitu waktu itu, karena itu kan di masa pandemi awal, masih ada beberapa yang terisi. Nah, kita pastikan juga bahwa yang ada di Rumis itu memiliki keterangan pindah memilih itu. Oh, siap. Jadi isinya bukan hanya warga Sananwetan. Iya, isinya kan bukan hanya warga Sananwetan, jadi dia harus memiliki keterangan pindah memilih itu.
Jadi harus dipastikan kalau memang belum punya ya waktu itu seperti Bu Nini ketahui kita kan sangat melindungi hak pilih dari warga. Jadi kita upayakan dengan koordinasi lintas BPK bahkan inisiasinya bisa sampai di KPU agar yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan minta memilih itu. Nah, sampai di pelaksanaan alhamdulillah semuanya bisa kita fasilitasi menggunakan hak pilihnya dengan benar, artinya secara hukum dan peraturan dia memang sah. Nah, secara keabsahan surat suara semuanya juga sah. Nah, jadi yang terpenting ini semuanya aman dan tetap sehat. Nah, tidak ada teman-teman yang bertugas di office, alhamdulillah semua sehat ya. Iya, semuanya sehat karena sudah kita itu tadi sejak awal sudah kita beri edukasi bagaimana menggunakan APD dasar lah ya. Nah, semuanya memakai sarung tangan, ada hand sanitizer juga disiapkan, tentunya pakai masker dan perlu saya tambahkan yang di Rumis kan waktu itu semuanya sudah dinyatakan positif. Jadi tidak lagi orang yang cuma kan OTG, orang tanpa gejala. Jadi kita harus hati-hati betul memang dan semuanya atas petunjuk dari perawat atau dokter yang ada di Rumis. Kita layani mereka. Sekaligus kalau yang pesan terakhir di Rumis yang tadi, alhamdulillah komunikasi koordinasi awal itu sudah cukup baik. Baik itu dilakukan oleh inisiasinya KPU waktu itu oleh divisi teknis maupun oleh PPK atau bahkan oleh PPS melalui Pak Lurah karena itu juga menyangkut kewilayahan ya Bu ini. Jadi alhamdulillah semuanya bisa kita lakukan dengan baik lah alhamdulillah. Saya kira itu kalau yang awal yang saya ingat. Siap. Terima kasih Pak Wahyu. Ini menyambung dari Pak Wahyu. Kalau Pak Wahyu melaksanakan di Rumis, ini Mbak Tria ini sebenarnya hampir sama, tapi bedanya Mbak Tria ini terpusat di satu, memang awalnya ya sampai kapanpun di situ gitu. Itu ada lapas. Itu gimana Mbak Tria? Untuk pelaksanaan pemilihan di lapas pada saat itu memaklumi pada masa pandemi seperti ini tentunya kita sangat menerapkan protokol kesehatan ya Bu. Jadi mulai dari koordinasi data, kita langsung mendatangi dari pihak lapasnya, kemudian kita terus mengupdate data, memverifikasi, kemudian kita berkomunikasi terus dengan pihak-pihak stakeholder yang membantu kami untuk pelaksanaan tertentu di lapas, karena memang untuk masuk di lapas juga tertentu bagiannya beberapa orang saja. Pada saat itu kita perlu mempersiapkan TPS mana juga yang perlu membackup untuk pemilih yang ada di lapas. Jadi untuk di lapas yang berada di wilayah Kepanjen Laut, Kelurahan Kepanjen Laut, Kecamatan Kepanjen Kidul saat itu kita dibantu dari 2 TPS. Dan kemudian untuk pemilih yang berada di lapas pada saat itu pun juga ada yang sudah positif Bu. Iya. Ini menarik, mengerikan sekali. Pertama kali juga untuk saya berada di lapas sebagai penyelenggara ya tentunya. Kemudian dibantu dari petugas KPPS yang pada saat itu membantu kami adalah 2 orang yang dipercaya untuk memberikan hak suaranya dari para pemilih yang pada saat itu dia diisolasi. Jadi dia berada pada ruangan khusus yang pada saat itu hanya salah satu petugas saja yang boleh masuk. Jadi hanya petugas tersebutlah yang diberikan kepercayaan oleh para pemilih tersebut untuk menyampaikan hak suaranya. Tidak lupa disiapkan juga pada saat itu bilik khusus bagi para pemilih yang tidak terpapar tentunya. Jadi mereka tetap menerapkan pemilihan secara langsung seperti yang sudah diterapkan di TPS-TPS lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi di lapas kemarin sekitar 50-an orang lah untuk pengguna hak pilih. Tentunya itu juga sangat menambah animo masyarakat Kota Blitar. Sesuai dengan target KPU 80% kita bisa lebih, alhamdulillah sudah mendekati. Jadinya menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di lapas pun juga memiliki masyarakat yang demokratik tentunya.
Seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin agak beda dengan Pak Wahyu. Kalau Pak Wahyu itu dirumuskan terpusat satu dan semuanya positif, yang dilayani semuanya positif. Kalau di lapas ada sebagian yang tidak positif, ada yang positif. Itu petugas yang di positif itu apakah dari teman-teman KPPS, apa tidak ada istilah pendampingan dari petugas khusus dari lapas yang basicnya memang itu petugas kesehatan yang ditugaskan di lapas, gitu Mbak Tri? Oke, tentunya pada saat di lapas kemarin, teman-teman petugas KPPS yang sudah dibimbing, sudah diberitahukan ya Bu, sudah diarahkan apabila ada bagian-bagian narapidananya terkonfirm masih terus isolasi sendiri, kemudian pemilih yang sehat. Jadi untuk pemilih yang sehat ini mereka melaksanakan pemilihan secara umum seperti biasa. Kemudian sudah disiapkan juga bilik khususnya. Kemudian untuk yang diisolasi ini mereka tidak keluar dari ruangan ya Bu. Iya, jadi petugas KPPS ini masuk menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Kemudian hanya memberikan isyarat saja kepada petugas yang dipercaya tersebut untuk menyampaikan hak pilihnya. Oke. Kalau secara teknis itu sudah dilaksanakan seperti itu, apakah ada, mohon maaf ini secara administrasi, kita saya lihat kemarin ya di 2020 itu bukan hanya pemilihan yang sifatnya teknis tetapi juga administrasi. Nah, bagi teman-teman yang mohon maaf dalam tanda kutip seperti mungkin ya di rumus itu kan tidak bisa menggunakan atau dibantu. Itu ada secara administrasi, apakah ada form khusus untuk istilahnya bahasanya saya menunjuk saudara ini untuk memberikan hak suara saya dengan jaminan bahwa yang bersangkutan merahasiakan dari apa yang saya pilih, begitu. Ya, tentunya untuk pemilih yang terkonfirm tersebut yang tidak keluar dari ruangan isolasinya Bu, dia menggunakan C pendamping. Nah, pendamping tersebut ditujukan kepada petugas KPPS yang dipercaya untuk menerima hak pilihnya tadi. Iya. Menerima mandatnya untuk memberikan suara ya. Iya, betul sekali. Jadi bukan dari teman-teman petugas lapas, bukan? Bukan. Jadi kemarin itu ditulis dari petugas KPPS-nya sendiri. Gitu. Karena kan sudah terdata sesuai dengan wilayah alamatnya. Jadi ada yang dari TPS 3 dan TPS 4. Pada saat itu ada 2 TPS yang membantu membackup untuk pelaksanaan pemilihan di lapas. Nah, ini di 2020 kemarin itu kan pilkada. Iya. Kalau di lapas kan berarti yang bisa menggunakan hak pilih hanya warga kota. Betul sekali. Nah, ini wacana karena akan diadakan pemilihan serentak itu nanti baik pemilu maupun pemilihan di 2024. Kalau di 2024 nanti masih pada masa pandemi seperti ini, kira-kira ada usulan enggak Mbak? Kalau di lapas kan ya itu tadi ya permasalahannya ada yang negatif, ada yang positif gitu. Kira-kira ini ada wacana enggak atau usulan barangkali ya doa kita di 2024 itu pandemi ini sudah berakhir. Karena ini saya yakin ini pengalaman pertama kita sebagai penyelenggara karena melaksanakan penyelenggaraan pada saat pandemi COVID-19 ini. Itu gimana Mbak Tria? Untuk kedepannya mungkin lebih dibekali bagaimana apabila nanti pada masa pemilihan 2024 ya Bu, pandemi ini belum berakhir, tapi harapan kita semua pada saat tersebut nanti terlaksana, pandemi ini sudah berakhir. Jadi lebih diutamakan pada bagaimana menerapkan protokol kesehatannya tentunya. Jadi karena petugasnya bukan berasal dari orang yang mengenal bagaimana cara menggunakan APD dengan benar atau lain-lain, meskipun sudah di BIMTEK tentunya. Kemudian pada pelaksanaannya mungkin bisa lebih dikhususkan lagi, meskipun sudah diklasifikasikan pemilih yang sudah terkonfirm atau bagaimanapun nanti tentunya semua masyarakat yang berada di NAPI tetap mempunyai hak pilihnya. Oke, saya beralih ke Pak Wahyu. Tadi menyebutkan bahwa kalau yang di rumah isolasi itu penyidik sudah membekali teman-teman yang bertugas di sana, KPPS itu untuk menggunakan APD. Setahu saya
itu tidak ada pendidikan khusus yang diberikan oleh KPU dalam rangka untuk menyikapi pada saat pemilihan pemungutan itu menggunakan AP dan sebagainya. Ini kira-kira gimana Pak menggandeng daripada pihak-pihak terkait ini biar pelaksanaan di pemungutannya sudah bisa berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini hasilnya teman-teman yang membantu, teman-teman yang positif ini semuanya sehat begitu. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau yang kita lakukan waktu itu karena Bapak Camat itu juga sekaligus ketua Satgas penanganan COVID. Nah, sejak awal kita sudah diskusi lah. Karena memang kalau di PKPU terkait dengan penyelenggaraan sebetulnya sudah secara alur, secara bagaimana harus diselenggarakan sudah. Tapi memang kalau secara teknis bagaimana memakai APD, terus bagaimana sampah infeksius itu harus kita tangani. Ini sebagai PPK kemarin koordinasi dan komunikasi awal itu dengan Kasatgas. Termasuk pada waktu bintek penyelenggaraan pemungutan Pungsura dan Tungsura itu juga beliaunya Kasatgas mengundang Kepala BPBD. Nah, jadi di penyelenggaraan awal itu Kepala BPBD Kota Blitar atau sekretaris waktu itu sebagai sekretaris penanganan COVID kota. Nah, jadi hadir alhamdulillah dan memberikan banyak masukan hal-hal yang secara teknis masih kurang di kami jabarkan. Saya ambil contoh, beliau juga sempat tanda kaki untuk antrian itu penting. Terus bagaimana menggunakan APD yang benar secara teknis itu juga disampaikan oleh beliau. Nah, artinya walaupun secara undang-undang, secara PKPU sudah ada, terus KPU juga sudah memberikan arahan-arahan, memang secara teknis pasti yang berkompetensi kan orang kesehatan. Nah, alhamdulillah juga kan sebelum, mungkin Bu Nini juga masih ingat pada waktu rapor kota terkait dengan sampah infeksius itu juga sempat juga dibahas bagaimana menggunakan APD yang benar. Nah, hal-hal itu yang terus kita praktekkan bahkan sampai di tingkat KPPS tadi. Nah, waktu itu juga sudah kita sepakati lah, katakanlah kalau ada pemilih yang khusus tadi, ada di bilik khusus atau harus di rumes atau yang bahkan kami memiliki beberapa rumah sakit. Nah, itu KPPS berapa sih yang harus datang gitu ya. Nah, itu akhirnya kita briefing khusus. Nah, kita briefing khusus. Biasanya kalau nggak salah itu KPPS 2 atau dan 6. Nah, biasanya mereka yang kita tugaskan atau kita sepakati sejak awal. Nah, mereka kita briefing khusus untuk menggunakan APD itu dan bagaimana melakukan pelayanan pemungutan di bahkan di tempat yang tanda kutip waktu itu kan anggapannya berbahaya sekali kan gitu. Nah, yang juga sangat menolong lah, maksudnya memang secara prosedur penanganan seperti itu. Jadi di rumis itu tidak ada kontak fisik apapun juga. Jadi sama dengan tadi di lapas. Jadi semuanya itu by kode dan yang mengetahui ya hanya petugas tadi yang ada memegang C pendampingan itu secara administrasi. Makanya tadi saya sampaikan semuanya sudah benar dan alhamdulillah semuanya juga sah kan gitu. Artinya bisa jadi kalau itu yang diamanahkan dengan C pendampingan itu tidak amanah, bisa saja dia curang kan gitu. Nah, cuma memang semua proses ini itu kita juga selalu melibatkan Bawas. Nah, jadi semuanya termasuk bintek-bintek itu kita melibatkan Bawas dan teman-teman juga memberikan banyak masukan, banyak memberikan evaluasi. Oh, seharusnya seperti ini. Nah,
Akhirnya alhamdulillah semuanya ya itu tadi ya bisa kita lalui dengan baik dan benar dan selamat. Nah, semuanya akhirnya seperti kita ketahui kota Blitar kan semuanya sehat, ini nggak ada klaster tapi pilkali. Saya kira itu Mbak Dini. Oke, terima kasih. Justru pada saat itu dalam tanda kutip itu menurut saya tempat yang paling aman pada saat coblosan itu mungkin hanya TPS karena setiap saat akan disinfektan gitu ya, disemprot. Terus ada bilik khusus dan sebagainya. Mungkin ini Pak Wahyu, kalau di lapas tadi kan memang itu kan lapas kelasnya bukan hanya yang mengisinya bukan hanya Kota Blitar, tapi banyak penduduk yang lain dari kota lain, kabupaten kota lain yang menghuni di situ. Kalau pilkada jelas warga kota kita koordinasi, ditunjukkan dengan identitasnya bahwa itu menjadi warga kota, difasilitasi. Nah, kemarin pas waktu pada saat di Rumis, apakah ada warga yang positif yang di luar warga Kota Blitar? Setahu saya ada, tapi nggak banyak ya waktu itu karena kabupaten tetangga kita itu kan juga memiliki Rumis ya di Blak itu. Kalau tidak salah ada antara 2 sampai 5 orang kalau nggak salah. Tapi kan sudah teridentifikasi dari komunikasi awal dengan dokter jaga itu nggak dokter jaga. Nah, tadi disebutkan saya lupa kalau di zona Wetan nggak komplek ya, ada rumah sakit daerah Mardiwaloyo. Apakah itu juga sama perlakuannya ketika memfasilitasi beliau-beliaunya yang sedang sakit itu? Apakah ada ruang isolasi juga Pak di Mardiwaloyo itu? Ada khususnya begini kalau yang di Mardiwaloyo. Nah, di Mardiwaloyo itu kan ada pasien yang memang terkonfirm dan dia di ruang isolasi. Terus ada yang pasien umum. Nah, waktu itu masih berjalan seperti biasa, cuma ada ruang isolasi. Nah, yang khusus untuk ruang isolasi itu hanya yang masuk itu hanya KPPS dan Bawas. Jadi tidak, pilihannya 2 karena yang masuk cuma 2. Apakah PPK atau KPU, waktu itu jajar KPU atau Bawas. Nah, waktu itu rekan-rekan Panwas Cam di tingkat kecamatan kan itu yang akhirnya masuk. Jadi kita diskusi sebelum melakukan layanan di ruang isolasi, kita diskusi siapa yang mendampingi KPPS. Kalau KPPS itu adalah penyelenggara dalam hal ini KPU jajarannya, ya udah yang melakukan pengawasan biar juga masuk. Nah, akhirnya yang masuk adalah rekan Panwas Cam. Jadi cuma kalau yang di Rumis semuanya melihat karena kan di luar gitu, tapi ada sekat gitu, sekat dari plastik transparan, tapi untuk menunjukkan surat suaranya tidak. Artinya transparansi secara teknis pelaksanaannya semuanya bisa melihat, tapi kerahasiaan pilihan itu terjaga. Jadi memang agak apa ya, butuh teknik tersendiri ya. Bahkan di detik-detik penyelenggaraan, ini siapa yang harus mendampingi untuk menentukan siapa yang punya kesempatan. Karena ya itu tadi benar yang disampaikan Bu Nini, ini bagaimana untuk secara administrasi bisa kita buktikan keabsahannya. Soalnya kan setahu saya kalau kita ke TPS hadir dan di Rumis itu beda ya. Setahu saya kalau di lapas meskipun itu yang masuk di situ itu dari berbagai macam kelurahan, tapi di awal itu kan data sudah terakomodir di satu. Kalau yang di Rumis itu kan tidak bisa kita menentukan bahwa hari ini ada tambahan lagi, besok
beliaunya sudah sehat dan bisa keluar. Nah, ini bagaimana Pak Wahyu? Jadi koordinasi kita itu sampai batas akhir kita beritahukan bahwa nanti bahwa C untuk pindah memilih itu kan ada batas akhirnya. Nah, limit itu yang kita sampaikan. Nah, agar tidak terjadi salah paham dengan pemilih, nah itu juga yang menyampaikan rumah sakit bahwa ketentuannya yang kita layani itu sampai sekian. Jadi tidak ada silang sengketa lah bahasanya dari. Artinya kalau yang sakit, kalau yang di Rumis ini kan masih OTG ya, positif tapi OTG. Kalau yang sudah di rumah sakit, di ruang isolasi, itu kan sudah ya, sakit dan sakit ya. Dan sakit, nah ini kan betul perlakuan yang berbeda. Nah, makanya dari itu ini menjadi suatu pelajaran penting bagi kita dan semoga pandemi di dunia ini hanya sekali ini saja. Kan harapannya seperti itu. Sebenarnya dulu sudah pernah, tapi mungkin beda istilah aja begitu. Oke, Mbak Tri ya, Pak Wahyu, terima kasih sekali sudah berbagi pengalaman tentang pelaksanaan pemungutan pada saat pandemi COVID-19. Sebelum kita akhiri obrolan kita, saya minta closing statement dari Mbak Tria dan Pak Wahyu. Barangkali nanti ada yang disampaikan untuk teman-teman kita, baik dari masyarakat secara umumnya dan khususnya teman-teman penyelenggara ini. Oke, monggo Mbak Tria. Terima kasih kesempatannya Bu Nini, untuk teman-teman penyelenggara yang sudah melaksanakan tugas dan menuntaskan tugas kita sebagai penyelenggara pada saat tersebut, dan sampai hari ini kita selalu semoga diberi kesehatan. Amin. Seluruhnya semoga pandemi ini segera berakhir dan tentunya tetap menggunakan hak pilih dengan baik dan benar secara bijak. Tentunya semua masyarakat Kota Blitar pada saat itu juga sudah memberikan sumbangsinya untuk pembangunan masyarakat Kota Blitar ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Wahyu. Jadi kalau yang masih tercatat lah diingatan ya. Jadi memang benar bahwa mengawal demokrasi itu kan tidak boleh terhenti oleh apapun. Jadi pandemi atau apapun yang sifatnya bukan bencana alam, yang sifatnya merusak itu insya Allah harus tetap kita lakukan upaya untuk bisa dilaksanakan dengan baik, dan tentunya berpegang teguh kepada aturan, dan tentunya kalau kita ya kitabnya adalah PKPU. Nah tentunya juga harus dalam koordinasi tunggal oleh KPU Kota Blitar. Nah saya kira kalau semuanya bisa dilakukan secara bersama, artinya bersama itu juga dengan semua penyelenggara ya. Nah itu tidak ada yang tidak mungkin, dan alhamdulillah sudah kita buktikan di penyelenggaraan Perwali kemarin semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Mbak, terus semangat lah menurut saya ya, untuk semuanya. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat elektoral semuanya, tadi sudah kita dengarkan cerita dari beliau-beliau berdua ini. Semoga menambah semangat kita, tentunya kepada teman-teman penyelenggara. Meskipun ini sudah harus siap-siap, kita di 2024 nanti akan ada tahapan lagi yang bukan main-main, karena di dalam 1 tahun kita melaksanakan 2 tahapan, yaitu pemilu dan pemilihan. Oleh sebab itu pelajaran yang kita petik dari cerita dari teman-teman kita tadi bisa membawa manfaat dan membuat berkah buat kita, atau semangat baru, pelajaran baru yang mungkin pada saat nanti 2024 itu bisa kita pakai begitu. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Mbak Tria. Terima kasih. Jangan kapok, next kita berbincang-bincang lagi, mungkin dengan tema yang berbeda. Sehat terus, jaga kesehatan, dan tolong dibantu, kita ada pemutakhiran berkelanjutan
Nanti kalau ada tetangga, saudara dan sebagainya, kalau informasi yang sudah TMS, silakan dilaporkan ke KPU Kota Blitar. Oke, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali, dan teman-teman sahabat podcast elektorial, saya yakin ini menjadi satu pelajaran khusus buat kita semuanya. Sampai jumpa di podcast yang edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.